Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-6 tentang pembahasan akhlak, di mana di antara akhlak yang mulia yang harus dimiliki seorang muslim adalah sifat kasih sayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayang artinya dalam bahasa Arab disebut akhlak rahmah. Kita tahu bahwa di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksud Ar-Rahman adalah kasih sayang yang luas yang mencakup seluruh manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, baik mukminnya ataupun kafirnya. Sekalipun orang-orang kafir, mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagiannya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka mau bertobat atau tidak. Tetapi Rahim itu berbeda. Kalau Rahim dikhususkan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang beriman saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari sini bahwa kasih sayang itu adalah sifat Allah, dan juga sifat yang diberikan kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka menebar kasih sayang. Dan sifat kasih sayang atau sifat rahmat ini, Bu, terdiri daripada dua kalimat. Pertama ar-riqqatu wat ta'atuf, dan yang kedua al-ihsan. Riqqah dan ta'atuf itu artinya kelembutan hati. Kemudian yang kedua menebar kebaikan. Sebab kalau hati kita keras, tidak mungkin orang itu melakukan kebaikan. Hanya pemilik hati yang lembutlah yang bisa melakukan kebaikan. Makanya rahmat itu terdiri daripada dua kalimat tadi, kelembutan hati, yang dengan kelembutan hati itu tergerak untuk melakukan kebaikan. Makanya kenapa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dilembutkan hati kita, agar hati kita ini senantiasa dipenuhi dengan ketakwaan. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada hati-hati kami ini kelembutan, ketakwaan, kejernihan, supaya dengan kelembutan itu
tergeraklah kita melakukan ihsan, kebaikan kepada orang. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang kafir Quraisy, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Ayat ini ada yang mengatakan turun kepada Abu Jahal, ada yang mengatakan turun kepada Al-Walid dan yang lainnya dari orang-orang kafir Quraisy. Walaupun secara akidah Al-Quran bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa sebuah pelajaran itu bukan karena khususnya sebab turunnya ayat, tetapi umumnya lafaz. Tapi kita bisa melihat bahwa kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika itu dinyatakan sebagai para pendusta agama. Kemudian Allah rinci kenapa mereka dikatakan para pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Karena di antara sifat mereka selalu menghardik anak yatim dan tidak mau menolong orang-orang fakir miskin. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka keras hati. Hati mereka keras sehingga tidak tersentuh dengan kefakiran orang fakir dan keyatiman anak yatim. Kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy di kala itu memiliki kelembutan hati, tidak keras hatinya, tentu mereka akan mudah mendapatkan hidayah. Tapi keras hati mereka itulah yang menjadikan mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Sebab keras hati mereka dan tidak punya rahmat, bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu tidak punya rahmat. Mereka membunuh siapapun selain mereka, mereka anggap binatang seperti membunuh binatang. Ya, karena Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum, kemudian menjadi keraslah hati kalian. Padahal batu saja bisa lubang apabila ditetesi air, tapi hati mereka sungguh keras, sehingga ketika kerasnya hatilah tercabut rahmat dalam dada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya rahmat itu terdiri daripada kelembutan hati. Minta kepada Allah agar hati kita dilembutkan, dan dengan kelembutan hati itulah maka kita bisa berbuat baik. Itulah yang disebut dengan sifat rahmat, namanya kasih sayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Di mana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada anak-anak Adam ini ditundukkannya seluruh alam semesta untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia itu sifat yang mulia selama mereka mau mengambilnya. Itulah yang disebut dengan sifat rahmat, sifat kasih sayang. Di mana sifat kasih sayang ini hanya dicabut dari orang-orang yang berbuat jahat, dan sifat kasih sayang ini hanya ditanam kepada orang-orang baik. Dan ajaran Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi dengan syariat yang penuh dengan rahmat ini mengajarkan kasih sayang kepada kita. Kita disuruh untuk menyayangi segala sesuatu, bukan hanya bicara soal sesama manusia, sesama kaum muslimin. Bahkan kita diperintahkan untuk
bersikap kasih sayang itu baik kepada tumbuh-tumbuhan, baik kepada hewan-hewanan, baik kepada hatta kepada musuh kita sekalipun orang-orang kafir, tetap kita harus menanamkan sifat kasih sayang kepada mereka, tentu dengan batasan-batasan. Saya akan berikan contoh bagaimana sifat kasih sayang ini melekat kepada ajaran kita, ajaran Islam. Karena Al-Quran sendiri adalah kitab yang penuh dengan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran itu syifaun wa rahmah, ada obat dan ada kasih sayang di dalamnya. Dan Nabi SAW yang diutus kepada kita juga Nabi yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan dakwah dan ajaran yang diajarkan kepada kita juga penuh dengan rahmat kasih sayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berjumpa dengan Ummu Darda. Dilihatnya Ummu Darda ini kurang berdandan dan kondisinya seolah-olah dia tidak punya pasangan, sehingga Salmanul Farisi radhiyallahu anhu memberikan nasihat agar Ummu Darda ini berdandan. Kau punya suami. Tetapi Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda laisa li fihi haja. Wahai Salman, buat apa aku berdandan? Suamiku Abu Darda itu sudah tidak menghendaki diriku. Kalau malam sibuk dengan qiyamul lail, kalau siang sibuk dengan puasa sunnah, dan sibuk dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga lupa kalau dia punya istri. Jadi buat apa aku berdandan? Jadi akhirnya kemudian Salman pun mengatakan kepada Ummu Darda, ya Ummu Darda, bilang sama suamimu Abu Darda, besok saya akan bertamu. Dan kita tahu bahwa Abu Darda ini dengan Salman dipersaudarakan oleh Nabi. Ketika Abu Darda mendengar saudaranya akan datang, senang luar biasa. Sediakan tempat yang indah, makanan yang lezat, karena akan menyambut saudaranya Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Salman pun datang, apa yang dikatakan Ummu Darda betul. Abu Darda sibuk dengan ibadah, lupa dengan istrinya. Akhirnya kemudian di malam hari Abu Darda menyuruh Salman untuk tidur, tapi Salman tidak mau dan mengatakan, kenapa engkau tidak tidur wahai Abu Darda? Kata Abu Darda, aku ingin solat malam. Kata Salman, aku tidak akan tidur sampai kau tidur. Akhirnya kemudian Abu Darda pun terpaksa tidur karena kehendak saudaranya Salmanul Farisi. Ketika sepertiga malam baru kemudian bangun dan dua-duanya solat malam. Kemudian di pagi hari Abu Darda meminta kepada Salman untuk makan. Kata Salman, kau harus makan. Kata Abu Darda, aku puasa. Kata Salman, tidak, aku tidak akan makan sampai kau batalkan puasamu, kau makan bersamaku. Ini kan puasa sunnah saja, bukan wajib. Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya, kemudian makan bersama Salmanul Farisi. Dari sini Salman menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Aba Darda, inna lillahi alaika haqqun wa inna li nafsika alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu mengatakan, ya Aba Darda, Allah punya hak, dirimu juga punya hak, keluargamu punya hak, maka berikanlah hak itu sesuai dengan tuntutannya. Artinya gunakan sepertiga untuk ibadah, gunakan sepertiga untuk kesehatan dirimu sendiri wahai Abu Darda, gunakan sepertiganya untuk hak keluarga. Maka sampailah perkara ini kepada Nabi SAW.
dan Rasul mengatakan sadaqa Salman, Salman telah benar. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, bagaimana Salman Al-Farisi mengajarkan kasih sayang yang merupakan ajaran Nabi. Di mana masing-masing punya kasih sayang. Badan ini harus disayangi, jangan sampai kemudian lelah letih, walaupun itu untuk ibadah, ada waktunya istirahat. Keluarga juga harus diberikan kasih sayang, tidak boleh disibukkan dengan ibadah terus. Mereka punya hak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Handalah ghasilul malaika. Satu hari datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, apakah hati saya ini menjadi munafik?" Kata Abu Bakar, "Ada apa?" "Ya," kata Handalah, "saya kalau hadir di pengajian Nabi, di majelis taklimnya Nabi, Nabi cerita soal neraka dan sorga, rasanya hati ini menjadi lembut, mata pun berlinang air mata, dan sorga neraka seolah-olah berada di pelupuk mata. Tapi setelah pulang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan dunia, seolah-olah sorga neraka itu hanya sekedar cerita. Apakah saya munafik, wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ya Handalah, apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Mari kita mengadu kepada Nabi SAW." Berangkatlah Abu Bakar dan Handalah kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan tentang sifatnya tadi kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, kalau kami duduk di majlis taklimmu, kau cerita kepada kami tentang neraka dan sorga, seolah-olah neraka dan sorga itu berada di pelupuk mataku. Tapi setelah kami menyingkir dari pengajianmu, kami disibukkan dengan dunia dan keluarga, seolah-olah sorga neraka itu hanya cerita. Apakah kami munafik, wahai Rasul?" Kata Nabi SAW, "Tidak, kalian berdua bukan munafik. Akan tetapi kalau engkau terus bersamaku," kata Nabi SAW, "maka malaikat akan terus menyertai kalian berdua di jalan-jalan. Akan tetapi walakin ya Handalah, walakinnaka ya Handalah sa'atan sa'ah. Tapi walaupun demikian, wahai Handalah, bagilah waktu itu sesuai dengan pembagiannya. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya kerja, kerja. Waktunya sibuk dengan keluarga, sibuk dengan keluarga." Begitulah kasih sayang Nabi SAW. Tidak memaksa para sahabatnya untuk hadir terus di majelis taklim. Tidak. Ada hak keluarga, ada hak untuk badan. Dan itu sifat kasih sayang yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat sayang kepada orang-orang lemah. Kata Nabi SAW, "Inna ikhwanakum haulakum ja'alahumullahu tahta aydiyakum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum." Kata Nabi SAW mengajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang lemah. Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu yang berada di sekitar kalian, Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Boleh jadi mungkin dia membantu kita, menjadi pembantu rumah tangga, atau mungkin karyawan kita di toko. Kita punya warung, punya toko, punya perusahaan. Atau mungkin ibu menyuruh-nyuruh orang-orang yang butuh pekerjaan, entah disuruh bangun rumah, entah disuruh
membersihkan kebun dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa mereka bekerja kepada kita. Kata Nabi SAW, "Faman kana akhuhu tahta yadihi," barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, "falyut'imhu mimma ya'kul," maka berilah dia makan sebagaimana yang ia makan. "Wal yulbishu mimma yalbas," berilah dia pakaian sebagaimana ia pakai. "Wala tukallifuhum mimma yaglibum," jangan bebani mereka di luar batas kemampuan mereka. "Fa in kallaftumuhum ma yaglibum," kalau seandainya kalian memberikan di luar batas kemampuan mereka, fa'inum, tolong mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan arahan agar kita ini berbuat kasih sayang kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang berhajat dengan kita. Jangan memanfaatkan mereka. Makanya di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil tentang sifat kasih sayang ini. Di antaranya yang disebutkan dalam surah Al-Balad ayat 17. "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang. "Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama." Sayangilah sesiapa yang ada di bumi, maka zat yang akan di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. "Malam yarham la yurham." Sesiapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. "La tunza'ur rahmatu illa min syaki." Dan kasih sayang tidak mungkin dicabut kecuali dari orang jahat. Salamah ibn Ashqa datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW melihat cucunya Hasan dan Husain. Tiba-tiba Nabi menangkap Hasan dan Husain, merangkulnya, memeluknya, menciumnya. Salamah ibn Ashqa melihat pemandangan seperti itu heran dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akulah punya 10 anak. Tidak satu pun kucium mereka," katanya. "Aku punya 10 anak ya Rasulullah, tidak pernah satu pun kucium mereka. Kenapa kau cium Hasan dan Husain?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Jangan seperti itu wahai fulan. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama." Sayangi orang yang di bumi, nanti yang di langit sayang kepadamu. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana bentuk kasih sayang. Sayang dengan orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya sudah membesarkan kita. Ajaran Islam mengajarkan kita suruh sayang dengan orang tua kita. Bahkan kalau seandainya kita berbuat jahat, maka itu namanya durhaka, dan durhakalah dosa sebesar-besarnya dosa setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kasih sayang dalam keluarga. Kata Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli." Sebaik-baik kalian kepada keluarganya adalah diriku. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasul, yang paling baik muamalahnya dengan keluargaku. Rasul mengajarkan agar kita berbuat baik kepada masing-masing pasangan, istri kepada suami, suami kepada istri. Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Karena Jibril setiap hari datang kepada Rasul memberikan wasiat soal berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah tetangga menjadi ahli warisnya, kata Rasul. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal, yang datang berjumpa, bertamu ke rumah kita,
kita pun harus berbuat baik kepada mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tetamunya walaupun kita tidak kenal. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan itu hatta sampai kepada musuh kita sekalipun. Satu hari Nabi SAW sedang tidur kailulah, tidur siang, bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba datang orang Yahudi mengacungkan pedang dan mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad. Muhammad, siapa yang bisa mencegah pedangku ini coba? Kata Rasulullah SAW, Allah yamna'uka, Allah yang akan mencegah pedangmu. Tiba-tiba gemetar ketika mendengar bahwa Rasul menyebut lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia gemetar, dirampas pedangnya oleh Nabi dan dibalikkan kepada dia. Sekarang Nabi yang pegang pedang, dia pula tak pegang pedang. Kata Rasul, man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang akan mencegah dariku, kata Rasul. Apakah orang Yahudi akan mengatakan Allah? Mustahil. Ya. Sehingga kemudian dia mengatakan, kun khaira akhidin ya Muhammad, terserah engkau ya Muhammad. Maka Rasul mengatakan, baik, aku tawarkan sesuatu yang lebih baik lagi, masuklah ke agamaku. Tapi kemudian dia enggan dan tidak mau. Kemudian Rasul mengusirnya dan tidak membunuhnya. Begitulah sifat kasih sayang Rasul SAW kepada musuhnya loh ya. Bahkan ketika Fathu Mekah, Bu, itu kan Mekah dikepung tuh sama pasukan Rasul. Kemudian Rasul berhasil masuk ke dalam Mekah, dipandangnya lah dulu orang-orang musyrik yang pernah menyakiti di awal-awal dakwah itu, yang pernah menyakiti dia, mencaci maki dia, menyakiti para sahabat, mencaci maki para sahabat yang telah mengusir kaum muslimin dari Mekah sehingga mereka harus hijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah, ditatap satu persatu oleh Nabi SAW. Tapi Nabi itu bukan hendak meluapkan dendam. Bisa saja Nabi SAW balas dendam karena mereka sudah kalah. Tetapi sifat kasih sayang itulah yang melekat pada jiwa Rasul, sehingga Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqah, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan, kata Rasul. Luar biasa. Kalau kita mana ada kayak gitu, Bu ya. Ibu pernah disakiti tetangga, tiba-tiba kemudian tetangga kecelakaan, Bu, kira-kira ibu doakan selamat enggak dia? Paling tinggi syukurin loh, katanya kan. Dulu kamu kurang ajar sama aku. Sekarang lihat kau kecelakaan, alhamdulillah, katanya. Kadang-kadang sifat rahmat kita ini hilang hanya gara-gara apa? Mendahulukan dendam kan, Bu. Rasanya senang kali itu kalau ada tetangga celaka, karena dia mungkin suka nyakiti ibu kan. Pada waktu-waktu tertentu sifat rahmat hilang pada diri kita ini. Padahal Nabi SAW tidak demikian, tidak mengajarkan sifat itu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dendam kepada Mistah. Mistah itu kerabatnya Abu Bakar yang ikut menuduh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berzinah dengan Safwan ibn Mu'attil. Padahal tidak pernah ada kisah perzinahan itu. Ketika kemudian turun ayat surah Nur ayat 1 sampai 9 di mana Allah Subhanahu wa taala melepaskan tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka Abu Bakar tenang bahwa anak putrinya tidak bersalah, dia hanya korban fitnah, bully saja orang-orang munafik. Kerabatnya pula si Mistah ikut pula memfitnah. Padahal Mistah dan keluarganya yang kasih rumah Abu Bakar, yang kasih makan Abu Bakar, yang kasih kerjaan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, setelah hari ini aku akan putus nafkahku kepada keluarganya si Mistah itu, katanya. Kurang ajar dia. Masa dia menuduh putriku begini dan begitu, katanya. Tetapi Nabi datang dan menasihati Abu Bakar. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'. Tidak boleh orang-orang yang punya keleluasan harta bersumpah untuk tidak membantu para fuqara walaupun mereka menyakitinya. Maka Allah mengatakan falyasfah falyafu wal yasfah, hendaklah maafkan dan berlapang dadalah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Awalnya Abu Bakar dendam, Bu, tidak mau ngasih
enggak mau ngasih sama sekali sama Mistah itu. Sama sekali tidak mau Abu Bakar itu membantu Mistah, kan udah kurang ajar masalahnya. Masa dikasih nafkah hari-hari kok ikut terlibat pula dalam kejahatan memfitnah putrinya. Ya dendamlah Abu Bakar, manusiawi kan. Tapi Rasul mengajarkan jangan. Tujuan kamu berbuat baik kepada Mistah kan agar kamu masuk surga. Lanjutkan berbuat baikmu, kata Rasul. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi dendam, dihapusnya sifat dendam. Akhirnya malah diberi 2 kali lipat lagi nafkahnya, coba bayangkan, daripada yang sebelumnya. Kalau kita mana ada, Bu, ya kan Bu, ibu mamanya selalu berbuat baik sama tetangga. Kadang-kadang kalau ibu masak jengkol bagi 2, kadang-kadang kalau ibu masak rawon bagi 2. Pokoknya setiap masak lauk bagi 2 dengan tetangga. Kasihan kan itu. Sekali tetangga kurang ajar, Bu, memfitnah ibu pula. Kira-kira mau ngasih rendang gak, Bu? Mana ada ibu kayak gitu, ya. Yang ada langsung kalau bisa dikasih rendang tapi kasih racun kan, Bu. Biar mati tetangganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kadang-kadang sifat rahmat itu hilang pada diri kita ini ketika kita sudah berhadapan dengan dendam. Nabi SAW mengatakan di sini, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim maka mathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta kasih sayang dan perasaan simpati adalah laksana satu tubuh yang apabila salah satu anggota mengaduh karena kesakitan, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut serta mengaduh dengan tidak bisa tidur dan demam. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat di sini pengarang menyebutkan beberapa gambaran bagaimana sifat kasih sayang itu adalah sifat dan akhlak yang diajarkan Islam kepada kita. Yang pertama, Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kami bersama Rasul masuk ke rumah Abi Yusuf Al-Qain. Jadi Abu Yusuf Al-Qain ini suami pengasuh Ibrahim, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggendongnya, beliau menciumnya, maksudnya mencium Ibrahim dan menggendong Ibrahim, putra tercintanya sebelum wafatnya, ya. Kemudian kami masuk kepada beliau. Setelah itu Ibrahim menemui ajalnya. Maka mata Nabi SAW tiba-tiba meneteskan air mata. Di situ ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan sifat rahmat, ya, sifat rahmat. Karena ketika Nabi SAW meneteskan air mata karena sedih kematian Ibrahim putra beliau yang terakhir ini, Abdurrahman berkata, ada apa denganmu wahai Rasul? Ada apa denganmu wahai Rasul? Beliau menjawab, hai putra Auf, ya bna Auf, innaha rahmah, innaha rahmah, sesungguhnya air mata yang menetes dari kedua mataku karena kematian Ibrahim putraku itu adalah sebuah rahmat kasih sayang, bukan niyahah, bukan. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, innal aina, Allah ridhai saja, dan perpisahanku dengan Ibrahim wahai Abdurrahman sungguh menyesakkan dada. Nabi ingin mengajarkan kelembutan hati. Dengan apa? Dengan meneteskan air mata. Karena hanya hati yang lembut yang bisa meneteskan air mata. Hati yang keras tidak mungkin meneteskan air mata.
Itulah Rasul mengajarkan bagaimana kasih sayang dengan cara melembutkan hati. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda ketika seseorang laki-laki berjalan, kemudian dia didera oleh haus yang sangat bersangatan sekali. Kemudian ia turun ke dalam sebuah sumur untuk minum darinya. Kemudian dia keluar dan mendapatkan seekor anjing yang menjilat-jilat tanah lembab karena merasakan haus yang sama. Dalam riwayat bahwa yang masuk ke dalam sumur dan mengambil air kemudian minum dan memberi minum anjing itu seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Akhirnya kemudian dengan susah payahlah dia turun ke sumur itu mengambil air. Setelah itu kemudian diberi minumlah anjing itu. Setelah nampak anjing itu minum, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian dia dengan penuh keikhlasan memberi minum seekor anjing, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Qalu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Rasul, apakah ada pahala bagi kita dalam berbuat baik terhadap binatang? Maka Rasul mengatakan, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun, kata Rasul. Di setiap hati yang basah, maksudnya hewan yang hidup, kalau kita berbuat baik kepada mereka tetap ada pahalanya. Ibu kasih makan kucing ada pahala, ibu kasih makan ayam ada pahala, ibu kasih makan apalah, ini kan di sini hutan mungkin banyak monyet kan, kasih makan monyet, kasih terserah, pokoknya binatang-binatang yang mereka lapar kita kasih makan, itu semua berpahala dan itu bentuk rahmat namanya. Bagaimana Islam mengajarkan rahmat. Tapi sebaliknya, Bu, kalau seandainya rahmat itu tercabut, lihat bagaimana seorang wanita diazab gara-gara seekor kucing, karena hilang rahmatnya itu. Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat, kata Rasul. Ada seorang wanita disiksa, diazab karena seekor kucing yang ia kurung sampai mati. Kenapa dia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya tidak punya rahmat kepada binatang. Dia memelihara binatang tapi enggak kasih makan. Dia memelihara binatang tak kasih minum, dikurungnya, di kerangkengnya, akhirnya terpaksa makan binatang yang lewat aja di kandangnya. Akhirnya mati karena kelaparan dan kehausan. Kata Rasul, udzibatim ra'atun fi hirratin habasatha. Allah azab itu wanita itu karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bahwa orang yang tidak punya rahmat itu terancam neraka. Seperti wanita ini enggak ada rahmat. Coba kalau seandainya dia lepaskan kucing itu, kalau dia tidak sanggup memberi makan, jangan disiksa, lepaskan saja. Ibu kalau punya peliharaan apa saja, burung atau apa kan, ibu tidak sanggup lepaskan, Bu. Tidak usah kemudian kita ini menyiksanya sehingga dengan itu kemudian kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga dicontohkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Qatadah. Rasul bersabda, inni fa uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atazawwaju mimma a'lam min shiddatin wajdi ummihi min bukaihi. Sesungguhnya aku masuk dalam salat dan ingin memperpanjangnya, namun aku mendengar tangisan seorang bayi, maka aku memendekkannya karena aku mengetahui perasaan ibunya yang sangat pilu karena tangisannya. Lihat, Rasul sampai memendekkan salat padahal ingin niatnya memanjangkan. Kenapa? Karena tangisan satu bayi, kasihan dengan ibunya tersiksa. Dan itulah sifat rahmat yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi mengajarkan kepada kita sifat rahmat. Ada seorang laki-laki datang dari Yaman dan mengatakan, Rasul, libatkan aku dalam jihad. Kata Rasul, ibu masih hidup?
masih balik, kau harus berbuat baik kepada ibumu. Itulah jihadmu kepada orang tuamu. Tidak perlu kau ikut terlibat dalam perang. Kasih sayang. Kasihan ibunya menangis ketika ditinggal anaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar malam-malam keluar, tiba-tiba ada di sebuah rumah seorang wanita lagi ngaco bersyair, di mana lantunan syairnya mengatakan, kalaulah bukan karena takut kepada Allah sudah bergetarlah ranjang kamarku ini, katanya. Artinya kalau bukan karena takut aku sudah selingkuh, katanya. Tapi karena takut kepada Allah aku berusaha untuk bersabar. Umar mendengar dari luar rumah, karena di zaman itu kalau Umar ngirim pasukan setahun baru ganti. Maka Umar pun kemudian merubah kebijakan, dibuat 6 bulan pasukan digilir. Jadi pasukan lama 6 bulan pulang, pasukan baru kemudian datang. Nanti setelah 6 bulan pasukan yang baru yang sudah lama kemudian pulang. Nanti dengar rintihan seorang wanita dan mengatakan, kalau aku tidak takut kepada Allah sudah bergetar ranjang kamarku ini, katanya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan sifat rahmat. Dia tahu perasaan keluarga dan perasaan orang-orang yang diutus untuk berjihad, dan itu sifat kasih sayang dalam Islam, ya. Sifat kasih sayang yang luar biasa dalam Islam. Nabi SAW satu hari pernah berkhutbah, dan ketika itu Rasul sudah dibuatkan mimbar baru oleh seorang sahabat Nabi SAW. Jadi mimbar yang lamanya tidak lagi Rasul duduk di situ atau berdiri di situ. Ketika Rasul berkhutbah di mimbar baru, mimbar lama pula menangis, Bu. Bisa itu keluar suara menangis. Maka Rasul turun dari mimbar baru, kemudian datang ke mimbar lama, diusaplah tu pelepah kurma tu. Tiba-tiba berhenti tangisannya. Kata Rasul, kalau aku tidak turun dan tidak mengusapnya, tentu dia akan menangis sampai kiamat dibangkitkan. Lihat, sampai ke kayu kurma saja Rasul mengajarkan kasih sayang. Bahkan satu hari Nabi SAW sedang berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian dikejar unta, dan unta itu tiba-tiba menghadang Nabi, kemudian duduk di hadapan Nabi seolah-olah mengadu sesuatu. Rasul turun dari kendaraannya, tampaklah unta itu sedang menangis. Akhirnya diusap oleh Rasul tangisannya. Entah ngomong apa Rasul dengan unta itu, Bu. Yaitu salah satu mukjizat Nabi lah, Rasul bisa bicara dengan unta. Ibu jangan tiru dengan ayam, Bu. Ibu pula ngomong dengan ayam, dengan kucing. Kucing nggak paham bahasa ibu. Ya, kadang ada orang yang dikit-dikit agak gila, Bu, kan? Mungkin punya peliharaan, Bu. Tiap pagi ngomong sama burung, sama ayam, sama kucing gitu. Sempat diviralkan apa nggak viral, Bu? Kita tidak punya mukjizat paham binatang, kan? Ya kasih makan nggak, ngobrol gimana sama kucing. Jadi Rasulullah SAW tiba-tiba kemudian berdiri, kemudian memanggil-manggil orang dan mengatakan, man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini, kata Rasul. Manusia berdatangan dari mana-mana. Faja'a fatan minal ansor, datang anak muda dari Ansor. Saya wahai Rasul, itu unta saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ini untamu ya? Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, kata Rasul. Allati mallakakallahu iya, Allah sudah kuasakanlah unta ini kepadamu. Lihat, innahu syaka alayya, dia mengadu kepadaku, untamu loh mengadu kepadaku. Innaka tut'ibuhu wa tuji'uhu, engkau selalu membuat dia lemah, lelah, dan engkau sudah membuat dia lapar. Kok ini hanya pandai punya unta tapi tak pandai merawat. Jangan terus dipekerjakan tapi kok tidak ada pemberian kesejahteraan kepada untamu, kata Rasul. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sayang dengan unta, sayang dengan binatang. Sampai satu hari Nabi SAW itu dengan pasukannya, Bu, hendak berperang. Rupanya ada seorang sahabat
Nampaklah ada sarang burung, cantik pula burungnya, diambil pula anak-anaknya. Tiba-tiba setelah diambil anak-anaknya, induk burungnya itu datang, berputar-putar di sarangnya, anaknya hilang. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, siapa yang mengambil anak burung itu? Kembalikan. Siapa yang mengambil anak burung itu? Kembalikan, kata Rasul. Akhirnya kemudian sahabat mengembalikan. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan binatang, ya, sayang dengan binatang, sayang dengan anak-anak. Satu hari ada sahabat kecil belum balik, namanya Abu Umair, putra daripada Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Umair, dia adik daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, cuman beda bapa. Sama-sama anak bawaan lah bahasanya. Abu Umair anaknya Abu Talha, Anas kan anaknya Rumaisah Ummu Sulaim. Jadi Anas ini sayang dengan adiknya Abu Umair ini. Abu Umair ini masih kecil, belum balik, punya peliharaan burung, ya mungkin kayak kalau anak-anak dulu itu kan mungkin mainannya lah, mainan dia melihara burung. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mungkin mobil-mobilan gitu ya, atau apalah mainan anak-anak tuh. Ya namanya anak-anak bu, tak pandai merawat burung, entah kecekik entah keinjak, matilah tuh burungnya tuh. Nangislah si Abu Umair ini. Itulah bu, kadang anak-anak ini dia sakitnya itu kalau mainannya itu hilang bu. Coba kalau anak kita ini punya mainan yang disayang, tiba-tiba rusak atau diambil kawannya, wah itu guling-guling kan bu, guling-guling. Kalau anak kita punya mainan diambil orang, oh itu marahnya luar biasa, sedihnya itu sampai ke situ bu, ya. Kayak ibu suaminya diambil orang kan sakitnya sakit kali kan bu. Jadi anak kecil tuh kayak gitu tuh, jangan sampai mainannya diambil orang, apalagi ini mainannya mati. Sedih kepikiran. Anas bin Malik radhiyallahu, lihat adiknya, kesianlah Abu Umair ini. Datang akhirnya kepada Rasulullah. Rasul, adikku sakit hatinya katanya, menangis tiap hari karena burung peliharaannya mati katanya. Maka Nabi SAW, karena Anas itu kan selalu di rumah Nabi jadi pembantu kan, jadi menceritakanlah kisah adiknya Abu Umair. Akhirnya Nabi SAW datang bu, takziah karena meninggal seekor burungnya Abu Umair. Ibu pernah takziah ada tetangga mati kucing? Mana ada, ya. Ibu datang ke tetangga, saya ikut bela sungkawa karena kucing ibu mati. Nabi SAW lihat takziah gara-gara kematian seekor burung. Coba, itu namanya sifat rahmat namanya. Dia ingin menghibur Abu Umair dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Hei Abu Umair, apa yang dilakukan burung musi Nugair itu? Dia mengatakan, mati wahai Rasul. Lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan sifat rahmat kepada anak-anak, sifat rahmat bahkan kepada musuh, bahkan kepada tawanan perang. Nabi SAW juga memberikan sifat kasih sayangnya dan luar biasa kepada keluarga, kepada pasangan. Terkadang dia ngajak lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saya yakin ibu pernah lomba lari sama suami bu. Nabi lomba lari dengan suaminya. Nabi lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalah Rasul ketika di awal lomba. Setelah lama Aisyah sudah gendut. Aisyah, yuk kita lari, lomba lari. Namanya orang gendut, tak bisa lari. Kalah, kata Rasul. Sekarang satu-satu kita katanya. Dulu aku kalah, sekarang aku menang. Ya sebenarnya kalau dulu pun Rasul mau ya pasti Rasul menang kan gitu ya. Tapi kan Rasul sengaja istrinya biar menang, supaya dia senang, dan itu sikap kasih sayang. Ya, meminum dari bekas minumannya dan minuman Aisyah radhiyallahu, dan begitu seterusnya. Nabi SAW mengajarkan keromantisan dalam keluarga itu karena juga bentuk sifat kasih sayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa
agama ini agama Islam penuh dengan ajaran kasih sayang. Nabi yang diutus juga nabi ajarkan juga dakwah penuh dengan kasih sayang. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras kasar kepada manusia, niscaya manusia akan lari dari dakwahmu. Wallahu alam. Inilah di antara akhlak yang sangat mulia dalam Islam, kasih sayang yang ditebar di tengah-tengah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Wallahu a'lam.